Ya, assalamualaikum. Ini baru ini ya di awal pintu masuk untuk ke Monumen Pancasila Sakti. Ini setelah pintu utamanya ini sangat luas, cukup luas. Ada beberapa bangunan di sana. Ya, tadi apa? Kita akan telusuri lebih jauh bangunan-bangunan apa aja yang ada di sini. Ayo kita ke bawah. Oke. Baik, assalamualaikum. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang daerah di sekitar Monumen Lubang Buaya. Di sini ada beberapa bangunan. Di ujung sana itu semacam tugu ininya, tugu pahlawan revolusi. Kalau monumennya sendiri itu di dalam sana. Ini yang sekarang berada di sini itu ini disebut dengan dapur umum. Ya, ini dipakai waktu itu sebagai tempat logistik waktu itu untuk kebutuhan para sukarelawan atau orang-orang PKI waktu itu. Cuman itu, mari kita ikuti yuk. Nah, ini kita lihat ya, ini tadi saya bilang ini dapur umum ya, jadi ini sebagai tempat logistiknya pasukan PKI waktu itu. Yuk kakak, mau masuk dalam gak apa-apa. Di sini ada alat dapurnya juga. Di sini biasanya. Nah, ini ada apa namanya? Tempat tidurnya. Ini zaman dulu nih. Ya, ini lemari segala. Nah, ini tempat dapurnya nih. Ini kayak dandang yang apa namanya? Panci besar ini. Wajannya. Nah, ini ada yang menarik juga. Jadi bagaimana peninggalan dulu waktu sejarah PKI ini masih asli nih. Genteng-gentengnya ini masih asli. Ada dipanya juga. Ini kita nggak boleh duduk di sini. Ya, ini luar biasa. Jadi patut untuk apa namanya, jadi pembelajaran anak-anak zaman sekarang bagaimana sejarah dulu tentang skenario atau daripada grand design politik mereka menempatkan area ini dengan dapur umumnya. Ternyata mereka luar biasa perencanaannya. Ya, di sini ada beberapa tulisan tentang aset-aset di sini. Ini lembaran apa? Semuanya kondisinya masih yang lama. Ya, kita akan coba lanjut di Monumen Lubang Buaya. Ya, sekarang kita berada di bangunan pos komando. Ya, jadi ini tempat bagaimana penyusunan skenario oleh para tokoh-tokoh di PKI waktu itu. Ini tempat mungkin ya tatakan duduk atau meja. Ini buat semacam ruang tamunya. Kemudian di sini kita lihat ada kamar yang mungkin tempat peristirahatan oleh orang-orang PKI. Ada mesin jahit, ada lemari, dan ini untuk apa, semacam ya rapat-rapat kecil mereka. Ya, ada depan, ada depannya juga, ada ruang di luar. Kakak jangan suka sentuh-sentuh ke tangannya, nggak boleh sekarang itu sentuh-sentuh. Nah, ini untuk sama tempat peristirahatan juga. Nah, ini kita sudah masuk di area luarnya. Ya, disinilah ini tempat yang di depan ini tempat penyiksaannya. Ya, jadi di situ tempat ketika para jenderal itu ini ditarik dan dikumpulkan. Kakak panggil bunda cek ke sini. Bunda. Tuh. Di sini kita sudah masuk di area tempat dikumpulkannya para jenderal. Ini waktu itu ya, ingatlah. Kalau kita insya Allah ingat, karena emang dari dulu kita suka dikasih tahu. Ini apa, ilustrasi sama audio visualnya sangat bagus sekali, sehingga beberapa orang yang kadang melihat seperti ini semacam drama apa namanya, skenario nya itu luar biasa.
Jadi di sini kita lihat di situ ada tulisan di situ kalau kita zoom itu ada Letu Tendean, ada Brigjen Sutoyo, Brigjen Suprapto. Di sini ada tertulisnya, kita bisa baca di sini. Diorama ini dibuat berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan para pelaku penyiksaan dan pembunuhan dalam sidang Mahmilub, ya, serta kesaksian agen 2 Sukitman. Ya, jadi di sini diberikan audio visual bahwasanya para jenderal yang masih hidup diberikan mata yang ditutup. Kemudian di sini dia semacam dibully juga dan disiksa. Ya, ada juga yang ketika dibawa ke lubang buaya ini udah dalam keadaan mati sudah ada. Ya. Kita akan lihat lagi untuk disebut dengan monumen lubang buaya di sini. Kalau di sini sekarang istilahnya di sumur maut. Ya. Tadi ada yang ketinggalan, kita di sini ada S. Parman di sini. Dia masih pakai baju seragam jenderalnya dia, tapi tetap dianiaya dan dibunuh, ya. S. Parman dia pakai baju jenderal. Ya, ini sekarang Lawati ini. Saya lupa namanya. Dulu ada yang bilang Jembilah atau siapa ya, saya lupa. Nih, yuk kita lihat lagi. Kita lihat ini yang disebut dengan sumur maut. Ini sumber maut, ya. Kita lihat di sini, ya. Ini sumber maut. Jadi seluruh jenderal-jenderal yang dianiaya dan dibunuh itu kemudian dimasukkan ke dalam sumur tua ini. Saya kurang tahu berapa kedalamannya, tapi yang jelas waktu itu setelah dimasukin itu masih ditembakin, tuh. Dan waktu itu kalau kita melihat di di film-film, habis itu untuk menghilangkan jejak itu dia modelnya ditimbun dengan tanah terak di ujung, sama diberi ini pohon pisang waktu itu, pohon pisang, ya. Oke. Dan waktu itu di tanggal 3 Oktober kalau nggak salah itu baru diketemukan posisi sumur tua ini. 3 atau 5 Oktober ya, 3 kalau nggak salah. Kemudian yang menarik di sini tentu sebagai bagian daripada penghargaan terhadap jenderal yang terbunuh itu diberikan tugu, dibuat tugu, ya, dibuat tugu. Di sini ada 7 orang, ada 7 orang yang dimonumenkan di sini. Di sini kalau kita lihat di sini ada Jenderal Ahmad Yani, kemudian MT Haryono, S. Parman, Pier Tendean, Suprapto, Panjaitan, kemudian Sutoyo. Tapi ini yang di sini ya, teman-teman. Di sini sebenarnya waktu itu juga ada yang terjadi di Jawa Tengah dan Jogja, ya, kalau nggak salah Brigjen Katamso sama satu lagi siapa ya, lupa ya. Nah, yang menarik dari ini juga ada Pier Tendean. Jadi Pier Tendean ini sebenarnya ajudan daripada Abdul Haris Nasution, yang waktu itu ketika malam atau dini hari kejadian itu dia ada di tempat situ, di TKP, di rumahnya Abdul Haris Nasution. Kemudian dia mengaku sebagai Jenderal Nasution, sehingga dialah yang menjadi sasaran waktu itu, ya. Ini kita lihat ada semacam slogan, ya, waspada dan mawas diri agar peristiwa semacam ini tidak terulang lagi, ya. Ini area di sekitar monumen, ya, hijau sekali.
banyak sekali pohon-pohon rambutan dan pohon-pohon lainnya, termasuk bunga-bunga di sini, sehingga memang cukup nyaman untuk buat jalan-jalan. Bukan itu, jadi di area monumen Lubang Buaya ini selain ada tugu yang tadi ini, juga ada beberapa bangunan lain selain monumen tadi, yang monumen maut, kemudian tempat penyiksaan, kemudian ada rumah komando, kemudian rumah logistik atau dapur umum. Dan ini ada satu lagi bangunan di sini yang kita tadi lupa. Kita coba lihat lagi. Ini juga posisinya sangat dekat dengan tempat penyiksaan. Apa ini kita lihat? Tapi tidak ada tulisannya ya. Mari kita lihat. Oh, ini nyambung. Ini nyambung ini. Ini apa ya ini ya? Kalau kita lihat di sini, oh ini sambungan ini tempat penyiksaan tadi ini. Ini di dalam ini. Jadi ternyata ini tempat penyiksaannya sampai ke belakang. Ya, yang tadi pakai diorama tadi. Ya. Nah ini yang di ujung sana itu semacam tempat-tempat diorama lagi sejarah tentang PKI di Indonesia. Yang di sana mungkin nggak begitu jelas ya, nanti akan kita ke sana. Oke, sementara itu dulu. Baik, ini ada keterangan soal truk ini dengan kode plat B2982L. Sini berikan keterangan bahwa mobil truk ini dipakai waktu itu oleh PKI untuk menculik dan mengangkat jenazah Brigjen TNI Panjaitan ke Lubang Buaya ya. Jadi truk ini dipakai waktu itu tahun 65 dan sekarang dimuseumkan di sini, yang diresmikan tahun 94. Oke. Kalau kita lihat ke sini, di sini ada beberapa mobil-mobil yang dipajang di sini ya. Kalau kita lebih dekat lagi, di sini kode mobil itu AD11. Ini artinya dipakai oleh Bapak Jenderal TNI Ahmad Yani ya, waktu itu yang menjadi korban daripada kebiadaban PKI waktu itu. Padahal ini Pak Ahmad Yani sebagai Menteri atau Panglima Angkatan Darat ya, tahun 62 sampai 65. Ini AD nomor 1. Ini mereknya apa nih? Oldsmobile ya. Sini luar biasa, panjang sekali mobil sedannya ya. Kemudian kan kita coba lihat lagi, sini ada lagi mobil. Ini juga waktu itu tahun 65. Ini adalah mobil yang mobil dinasnya, mobil dinas Pangkostrat waktu itu Majen Soeharto ya. Chip ya, chip cuman Pak Soeharto, nomor bintang 44.01. Oke, sekarang kita akan lihat lagi beberapa koleksi museum yang ada di Monumen Nasional. Oke, ini tadi kesini lagi karena biar ponakan saya Lala ya sedikit ya refreshing, menambah pengetahuan sama pengalaman tentang sejarah PKI di sini seperti apa. Oke. Ya, di sini kita
ada di gedung Paseban, semacam ya mungkin kantor kali ya administrasinya mereka kalau ada tamu-tamu segala. Nah, ini di depannya juga ada museum pengkhianatan PKI, semacam profil sejarah dulu waktu PKI melakukan pemberontakan. Nah, ini karena waktunya udah sore, ternyata infonya sementara sudah ditutup dulu ya, jadi kita nggak sempat lihat, tapi kurang lebih terkait dengan diorama atau informasi bagaimana kesadisan kayak waktu itu ya. Oke, mungkin itu dulu ya, kurang lebih sangat luas sekali, nyaman sekali buat jalan-jalan ini. Baik, ini kita sedang menuju ke parkiran. Ini mungkin ini udah yang ketiga ya dia kita mainnya dia keempat. Ya, ini keempat kali ya, banyak sekali ya. Ya. Kakak udah lihat tadi di PKI apa aja yang dilihat tadi? Ada yang gambar-gambar itu ya, jenderal ya yang disiksa ya. Terus apa lagi? Sumur. Namanya sumur maut ya. Ini sedikit informasi tentang ruang relik Monumen Pancasila Sakti ya. Ini ini ada juga di situ kalau nggak salah ini gambar-gambar ini. Nah, ini kemejanya, ada gambar kemejanya Suprapto waktu itu yang diculik, celana pendeknya Majen M. Haryono waktu itu. Dompetnya ada di situ. Buku gambar ada Irma, anaknya Nasution. Terus kemudian buku tulis ada Irma juga ada. Ya, ini ruang relik yang ada di Monumen Pancasila Sakti. Nah, ini sudah di parkiran. Ini katanya langsung pulang ya, langsung pulang. Ini menuju mobil. Jadi kakak terlalu lemes ya, capek ya? Ya nanti istirahat aja di mobil, oke? Ya, ini parkirnya luas banget. Ini mungkin jadi masih efek daripada pandemi COVID, sehingga masih sedikit sekali yang datang. Ini juga yang untuk yang penjualnya juga sama, masih sedikit ya. Ini juga memang udah sore juga, jadi sebagian sudah pulang, tinggal sedikit. Kita sendirian di sini yang area parkir ini ya. Oke guys, terima kasih, nanti kita sambung di video berikutnya. Kakak mau ngomong? Nah, ya, terima kasih, coba terima kasih ya. Nah, ayo kak, terakhir, ayo terakhir. Mana? Enggak, oke. Terima kasih ya, sudah ikut jalan-jalan di museum ini. Nanti kita lanjut di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.